wanitanya Allah yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi kita di ibadah BBI saat sore hari ini. Walaupun kita beribadah secara online, tapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita akan memulai ibadah kita saat sore hari ini. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, atas kesehatan, atas kekuatan, sukacita yang telah Kau berikan kepada kami sampai hari ini Bapa. Biarlah senantiasa hidup kami diperbaharui oleh Engkau ya Tuhan. Saat hari ini kami akan memulai ibadah kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama-Mu saja ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami untuk mengurapi setiap kami Bapa. Dan kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Kita akan pujikan Dia Hanya Sejauh Doa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita sembah. Haleluya, haleluya. Kau tidak pernah jauh
Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Ajar kami mengerti Tuhan setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup menyediakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan menyukakan hati-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan Bapa. Biarlah apa yang disampaikan itu merupakan isi hati Allah untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Salam para wanitanya Allah yang diberkati. Gimana kabarnya? Sehat semua? Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita dapat beribadah walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi hanya lewat online. Namun kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir dan akan memberkati kita. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan akan selalu menolong. Mari kita baca ibu-ibu lewat Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ibu-ibu kekasih, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut dengan apa yang sedang terjadi sekarang ini, dengan adanya pandemi di tengah-tengah bangsa kita yang sangat berdampak bagi kehidupan kita, sehingga kita seringkali membuat kita menjadi cemas, takut, khawatir, dan bimbang. Karena satu hal yang kita percayai bahwa Tuhan selalu menolong hidup kita. Bukti daripada bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, ibu-ibu, ada 4 poin yang kita saat ini bahas. Yaitu yang pertama adalah perlindungan Tuhan, di mana ayat ini mengatakan lewat Mazmur 91, Mazmur 91, 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Ibu-ibu kasih yang di dalam Tuhan, di mana bahwa perlindungan Tuhan di tempat yang maha tinggi, Tuhan melihat apa yang terjadi saat ini, dan kita tidak perlu takut, saudaraku, di mana bahwa di dalam Tuhan ada satu perlindungan yang sangat nyata, bahwa di tempat yang maha tinggi Tuhan melihat apa yang terjadi saat ini, supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita hadapi, apa yang kita lakukan setiap hari, setiap saat, Tuhan tahu, ibu-ibu. Maka itu dalam keadaan sekarang ini yang pandemi membuat kita takut dan cemas ataupun khawatir, kita yakin dan percaya bahwa perlindungan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita lakukan saat ini, walaupun orang-orang yang mungkin kita berdosa, orang-orang yang percaya Tuhan masih melakukan hal yang tidak baik, tapi karena kasih Tuhan, Tuhan tetap mengampuni kita dan Tuhan tetap terus menjaga kita, menolong kita pada tepat pada saat waktunya. Kita jatuh tidak mungkin akan tergeletak, karena tangan Tuhan yang begitu ajaib yang akan selalu menolong kita, ibu-ibu. Dimana dalam hal perjalanan hidup kita, mungkin saya sendiri pernah mengalami di dalam perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa. Dimana pada saat itu saya mengalami satu perjalanan dari tempat pekerjaan saya mau pulang, saudaraku. Dimana dalam perjalanan itu saya mengalami satu hujan yang begitu lebat, yang saya tidak menyangka bahwa satu perjalanan itu saya menuju pulang, ibu-ibu, dimana keadaan yang sangat mencekam, yaitu ada petir, pas kebenaran mati lampu, ibu-ibu. Jadi saya melihat bahwa cuaca yang begitu gelap dan menyeramkan ya keadaannya, karena di saat itu saya tidak menyangka bahwa hujan yang begitu lebat dan saya tidak bisa tempat berteduh, tidak ada tempat berteduh. Karena waktu perjalanan itu untuk tempat berteduh pun saya tidak melihat ada tempat yang itu. Di kanan kiri saya melihat banyak pohon-pohon dan keadaannya begitu gelap, ibu-ibu. Karena saya lihat cuacanya yang begitu ekstrim, anginnya begitu kencang, ibu-ibu. Secara pribadi saya memang ketakutan, tetapi saya percaya, saya ingat di mana Tuhan itu bisa dan sanggup menolong. Waktu itu saya berdoa kepada Tuhan dalam perjalanan, Tuhan tolong saya, Engkau memperlihatkan semua ini. Saya seperti mengalami satu badai, yaitu seperti air bah, airnya begitu cepat, deras, banyak. Saya pikir jalan ini lurus, ternyata di situ air semua yang sudah mulai naik sampai ke pinggang. Waktu saya berjalan naik motor, maksudnya mengendarai motor, saya bilang, Tuhan tolong saya,
tunjukkan kebesaran-Mu bagaimana saya bisa melewati air ini. Saya percaya bahwa saya beriman kepada Tuhan. Waktu Tuhan luar biasa. Sepertinya Tuhan itu memegang saya, mengangkat saya. Padahal air itu setelah motor dijalankan itu air kok bisa naik sampai ke pinggang. Ibu-ibuku di situ secara manusia mungkin motor saya kendali bisa itu mogok. Karena begitu airnya tinggi, saya tidak menyangka bahwa air itu setinggi sampai ke pinggang pas saya motor itu dijalankan. Tapi ternyata ibu-ibu, di mana pertolongan itu saya melewati yang begitu badai angin, petir dan cuaca yang gelap, saya bisa melewati itu bersama Tuhan. Saya percaya di dalam perjalanan itu saya menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Saya percaya bahwa Engkau Allah yang Immanuel menyertai saya dalam perjalanan ibu-ibu. Saya bersyukur bahwa saya melewati itu. Dan itu satu menjadi kesaksian dan saya ingat karena ini kejadiannya belum lama, beberapa bulan yang lalu. Dan saya bersyukur bahwa perlindungan Tuhan begitu nyata atas hidup saya. Di saat itu saya melewati semuanya dengan baik sampai pulang saya ke rumah dengan selamat ibu-ibu. Saya bersyukur bahwa ternyata perlindungan Tuhan itu saya alami begitu dahsyat dan saya mengalaminya itu luar biasa ibu-ibu. Makanya di firman Tuhan ini mengatakan bahwa perlindungan Allah itu yang di tempat yang maha tinggi itu akan nyata bagi setiap orang-orang percaya. Karena disitulah terletak kebesaran Tuhan yang begitu mulia. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu selalu ada dan melindungi kita. Itu ibu-ibu kesaksian saya yang saya menjadikan satu pembelajaran buat saya. Saya tetap yakin dan percaya bahwa di tengah apapun Tuhan akan selalu melindungi setiap orang-orang percaya. Makin kita berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Yang kedua adalah dengan kekuatan. Kita buka di Mazmur 28 ayat 8. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di mana Tuhan adalah kekuatan dan benteng bagi setiap umatnya. Terkadang kita di dalam kehidupan ini mengalami banyak hal, di mana terkadang kita mengandalkan satu kekuatan sendiri, ibu. Ternyata kita menyadari bahwa kekuatan sendiri tidak akan bisa mampu melewati segala hal. Maka itu kita perlu merendahkan hati, kita belajar juga perlu untuk lebih merendahkan diri kita di hadapan Tuhan supaya kita minta pengurapan Tuhan. Karena di dalam pengurapan Tuhan itu ada kuasa yang memampukan kita, ada kuasa yang memberikan kekuatan buat kita untuk menghadapi tantangan hidup ini ibu-ibu. Karena begitu banyak sekarang ini kejadian-kejadian yang membuat kita saat-saat ini ya ibu-ibu, banyak hal yang membuat kita bisa lemah, banyak hal yang membuat kita bisa jatuh. Tapi kita percaya dengan kuasa Allah, dengan pengurapan Allah, kita bisa dimampukan, kita bisa dikuatkan untuk melewati berbagai hal. Kita bersyukur atas kekuatan Allah bahwa kita akan dibentengi, akan diberikan terus kekuatan yang terus baru setiap hari ibu-ibu. Kita bersyukur akan hal itu ya ibu-ibu. Yang ketiga adalah pemeliharaan Tuhan, di mana lewat pembacaan firman lewat Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan di sini saya akan bersaksi kembali di mana ada orang yang datang kepada saya berkata, di masa saat pandemi ini mereka mengalami satu goncangan yang luar biasa, di mana keluarga ini, yang satu mengalami satu keluarga ini begitu hebat tergoncang, di mana mereka mengalami satu rumah tangganya yaitu suaminya berhenti bekerja dan anaknya yang satu sudah dirumahkan dan anaknya begitu banyak gitu. Jadi mereka mengalami satu tekanan dan merasa sesuatu yang cemas sekali, khawatir apa yang akan dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia bisa pakai, apa yang dia bisa lakukan buat kebutuhan hidupnya ibu-ibu. Dia merasa terguncang gitu, khawatir apa yang dia selama ini butuhkan tidak ada apa-apa gitu. Tidak bisa apa yang dia perlukan ini saat ini tidak ada. Satu dia datang kepada saya, gimana ya? Suami saya bekerja kok sudah lama begitu, perusahaan itu tidak mengerti
bagaimana kami ini sangat perlu membutuhkan pekerjaan itu. Dia mengkhawatirkan bagaimana ini kami harus mendapatkan satu kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan bagi anak-anak kami. Waktu itu saya mendengarkan setiap apa yang dia ceritakan. Dia begitu ketakutan. Dia malah selalu mengutuki setiap perusahaan yang suaminya bekerja. Dia merasa percuma kami ini sudah mengabdi di perusahaannya, tapi apa yang kami dapatkan? Dia tidak memberikan hasil, bahkan tidak memberikan gaji, bahkan tidak memberikan apa yang sudah suami saya lakukan. Tapi ibu saudaraku, saya bilang berdoa supaya perusahaan itu tetap bangkit kembali. Karena saya melihat juga memang mendengar bahwa perusahaan ini memang mengalami satu kemenurunan, dan mereka juga pekerjaan-pekerjaan orang-orang luar mereka sudah dirumahkan, dan mereka mengambil keluarganya sendiri yang bekerja di situ. Jadi saya melihat memang keadaannya seperti ini, memang prihatin ya, karena semua banyak orang-orang juga perusahaan-perusahaan banyak yang mengalami hal yang sama. Jadi mereka karena tidak mampu membayar lagi, jadi mereka terpaksa merumahkan, bahkan diberhentikan. Kalau ini memang diberhentikan, bahkan anaknya pun juga yang bekerja di tempat lain dirumahkan. Bahkan saat ini mereka berhenti total gitu. Jadi saya bilang berdoa, saya bilang, karena Tuhan nanti akan buka jalan. Karena apa yang kita lakukan kita tidak bisa apa-apa. Kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membuka jalan. Ibu itu berkata kepada saya, ya cuma paling-paling berdoa gitu. Jadi dia tidak percaya bahwa berdoa itu akan mendapatkan sesuatu. Dia tidak percaya berdoa itu akan mendapatkan jalan keluar. Jadi dia tidak percaya gitu. Jadi saya bilang gini, apa yang kamu butuhkan? Oke, saya bantu. Tapi hari ini kamu membawa dagangan, ini adalah satu jalan keluar. Menawarkan dagangan kepada saya, dia belajar berdagang. Setelah itu saya beli apa yang dia bawa itu. Tapi saya bilang gini, kalau untuk kebutuhan oke, saya bilang, saya akan bantu beberapa hari ini. Tapi saya juga akan berdoa supaya suami kamu mendapatkan pekerjaan kembali. Dan kamu percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara keluarga kamu. Kita yakin percaya bahwa kita punya Allah, punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak usah takut bahwa pemeliharaan Tuhan itu akan selalu sempurna. Dan itu kita yakin percaya bahwa Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka Tuhan yang sudah memilih kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan Tuhan akan bertanggung jawab atas semua yang kita butuhkan. Dan apa yang kita perlukan, Tuhan akan cukupkan. Ibu Sarah berkata seperti itu. Beberapa kemudian saya sudah melihat hasilnya. Bahwa suaminya sudah mendapatkan pekerjaan apa yang saya ceritakan, bahwa suaminya memang dia tidak berpendidikan tinggi, bahkan tidak punya ijazah. Dan saya percaya bahwa doa yang saya naikkan dan doa yang sudah saya mohonkan kepada Tuhan supaya Tuhan membuka jalan bagi keluarga ini, ternyata Tuhan jawab dengan begitu cepat. Saya percaya Tuhan melihat bahwa anak-anak ini sangat membutuhkan sekali kebutuhan-kebutuhan yang selama ini diperlukan. Dan yang kedua adalah ibu yang kedua, dia menelpon saya bahwa dia terlalu takut sekali di mana pemeliharaan Tuhan itu kok dia tidak mengalaminya. Tapi dia berkata, saya sudah melakukan yang terbaik. Dia seorang pendoa, tapi dia masih merasakan satu di mana dia belum mengalami pemeliharaan yang luar biasa. Dia berkata, saya baru memasukkan anak saya kuliah dan saya tidak tahu akan terjadi pandemi ini, dan saya sudah mendapatkan dan semua saya masukkan uang dari biaya sekolahnya, saya masukkan semua untuk masuk dia kuliah. Ternyata di akhir semua itu suaminya sedang mengalami goncangan, di mana di dalam pekerjaannya dia mengalami akan mengalami satu diberhentikan. Tapi baru mulai diberhentikan, baru berbicara, tapi belum diberhentikan. Tapi dia sudah merasakan ketakutan sekali, dan dia merasa bahwa tidak mungkin bisa membiayai anaknya seperti apa yang dicita-citakan anaknya untuk bisa kuliah. Padahal uangnya sudah masuk semua. Dia memikirkan setiap sehari-harinya. Dan saya bilang, percaya dengan beriman, dengan iman, kamu percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan keluar, dan Tuhan akan sanggup memelihara anakmu juga, dan akan mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukannya. Ternyata ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bahwa suaminya tidak jadi diberhentikan, dan luar biasa suaminya berjalan kembali bekerja, dan ternyata pertolongan Tuhan atas semuanya itu terjadi, bahwa pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang punya hati kerinduan yang besar untuk tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan buka jalan. Ternyata Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Dan yang keempat adalah
kemenangan. Tuhan akan menjamin bahwa orang-orang percaya akan diberi kemenangan. Kita akan baca 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan ini? Kalau kita punya iman yang kuat, kita bisa mengalahkan dunia ini. Karena kita percaya bahwa apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan kita terus menggantungkan iman kita kepada Tuhan, kita yakin Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan apa yang kita alami setiap hari. Karena dalam mengatasi tantangan hidup ini, saudaraku, tidak mungkin kalau kita tidak percaya kepada Tuhan dan kita punya iman yang kuat kepada Tuhan, kita tidak mungkin mengalami kemenangan. Karena di dalam kemenangan itu Tuhan percaya bahwa kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita dalam segala hal untuk menghadapi ini. Karena kuasa Allah di dalam hidup kita, karena kita punya iman yang kuat, kita terus berjalan bersama Tuhan. Dan kita percaya di dalam setiap kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang terus kita muliakan, Tuhan yang kita terus agungkan, itu akan menjamin hidup kita bahwa hidup di dalam Tuhan. Dan kita boleh tetap menjaga bahwa perkenanan di dalam Tuhan kita terus lakukan. Hidup kita dengan penuh kekudusan di dalam Tuhan kita terus jaga, supaya apa yang kita lakukan, yang kerjakan dalam kehidupan dunia ini, kita terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Itu saudaraku yang dikasih Tuhan, di mana kita tetap percaya bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada nama lain selain nama Yesus yang sanggup menolong kita dalam segala hal apapun, lewat apapun yang kita alami saat ini. Bahkan yang terjadi dalam keadaan di bangsa kita ini juga, kita terus memohon, meminta di mana perlindungan Tuhan semuanya, bukan hanya setiap pribadi, keluarga demi keluarga, tetapi buat bangsa kita, buat pemerintahan kita, kita terus berdoa supaya kemenangan di bangsa kita, kemenangan di pemerintahan kita, kemenangan di keluarga kita itu akan terus terjadi, Ibu. Itulah yang menjadi satu pembelajaran dan menjadi kehidupan kita untuk tetap bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan menjamin bahwa kita akan diberikan kemenangan. Demikianlah ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, di mana firman yang saya sampaikan yang sangat sederhana ini, biarlah kiranya ini menjadi berkat buat ibu-ibu sekalian, supaya kita tetap kuat, semua tetap semangat, tetap percaya, semakin antusias, diberkati Tuhan. Haleluya, salam sehati. Terima kasih, haleluya, haleluya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa di sore hari ini. Biarlah apa yang sudah kami dengar tidak berlalu dengan begitu saja Tuhan, tetapi firman-Mu itu tertanam dan bertumbuh di dalam setiap hati kami, supaya kami menjadi wanita yang kuat, yang tangguh, yang terus dapat menjadi penolong bagi suami kami, menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga kami, yang dapat terus membawa seluruh kehidupan kami semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kami menyatu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan selesaikan, oh Tuhan, ibadah kami di sore hari ini melalui Zoom. Engkau terus mengurapi setiap kami para kaum wanita-Mu Tuhan, berkati di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya kita mengangkat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar di sore hari ini. Pulanglah ke rumah tanggamu masing-masing. Bawalah pulang damai sejahtera, sukacita, bahkan kasih yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang terus menyertai kita mulai saat sore hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang. Terimalah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.